Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi ini kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari yang baru bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas perlindungan anugerah Engkau bagi kami Tuhan. Kami percaya ini semua karena kemurahan Engkau dalam hidup kami. Pimpin setiap langkah dalam hidup kami Tuhan untuk supaya selalu berkenan di hadapan Engkau. Hidup kami boleh selalu berada di dalam rencana-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau mau pimpin kami, buka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman Engkau. Semua ini kami serahkan hanya di dalam tangan Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini bertemakan tentang menghadapi jalan buntu. Dalam kehidupan ini, seringkali kita menghadapi masalah-masalah yang sepertinya tidak ada jalan keluarnya, alias jalan buntu. Karena tidak segera mendapatkan jalan atau jawaban untuk permasalahan yang sedang kita gumulkan, tidak sedikit dari kita yang bersikap apatis, masa bodoh, menerima nasib, atau menyerah kalah karena sudah tidak tahu harus berbuat apa dan karena kemana harus mencari pertolongan. Mereka menjadi frustasi, putus asa, gelap pikiran, nekat melakukan tindakan yang menyimpang dari kebenaran. Bahkan ada yang memilih jalan pintas untuk mengakhiri hidup atau bunuh diri. Di dalam Mazmur 77 ayat 20 dikatakan, melalui laut jalanmu dan lorongmu melalui muka air yang luas, tetapi jejakmu tidak kelihatan. Bagi orang yang percaya, yang memiliki kehidupan doa, selalu ada harapan. Dan pengharapannya tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ini dapat kita baca dalam Roma pasal 5 ayat 5. Perhatikan ayat ini. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Ini kita dapati dalam Lukas pasal 18 ayat 7. Selalu ada pertolongan dan jalan keluar untuk setiap permasalahan yang kita hadapi, asal kita mau bersungguh-sungguh dalam berdoa. Yesus adalah jaminan hidup orang yang percaya. Bersungguh-sungguh berarti giat, tekun, setia, dan sabar menantikan waktu Tuhan. Tuhan Yesus jaminan hidup bagi kita, karena Dia berkata di dalam Yohanes 14 ayat 16, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kalau dosa terbesar manusia, yaitu dosa, telah diselesaikannya di atas Golgota, apalagi masalah-masalah kecil dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti sakit penyakit, krisis ekonomi, masalah rumah tangga, dan sebagainya. Ketika dikejar-kejar oleh Firaun dan pasukan berkudanya, bangsa Israel menghadapi jalan buntu, karena di depan terbentang laut Tebrau yang mustahil untuk diseberangi. Tetapi pada saat yang tepat, Tuhan menyatakan mujizatnya. Laut Tebrau terbelah. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka, air itu sebagai tembok bagi mereka. Ini kita dapati dalam Keluaran pasal 14 ayat yang ke-22. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Itu dikatakan oleh Yesaya dalam pasal 43 ayat 19. Oleh karena itu, jika ada masalah, jangan kita menjadi putus asa. Jangan kita menjadi frustasi atau melakukan tindakan yang menyimpang dari kebenaran. Tetapi biarlah kita tetap percaya dan mempunyai pengharapan di dalam Tuhan,
yaitu dengan berdoa. Karena doa sangat besar kuasanya. Doa sanggup mengubah keadaan dan doa sanggup mengubah menjadi mukjizat. Dan Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kita. Karena Tuhan Yesus mengatakan Ia adalah jalan kebenaran dan hidup. Oleh karena itu, pasti ada jalan keluar, asalkan kita tetap percaya dan beriman. Bangsa Israel menghadapi jalan buntu, tetapi Tuhan membuka jalan bagi mereka, sehingga bangsa Israel selamat dari kejaran Firaun. Dalam Yesaya tadi dikatakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena Tuhan membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Asalkan kita tetap beriman teguh, percaya kepada Tuhan dan juga janji Tuhan. Dan juga berdoa dengan sungguh, tekun, setia, serta sabar menantikan waktu Tuhan. Maka kita akan mendapatkan jalan daripada menghadapi masalah atau jalan buntu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan atas berkat Kau pada hari ini Tuhan. Di mana Tuhan kami percaya kepada Engkau Tuhan. Firman Engkau yang menguatkan kami. Apabila ya Tuhan ada masalah datang Tuhan, kami hanya datang kepada Engkau Tuhan dengan berlutut dan berdoa. Dan percaya dengan sungguh dan tekun dan giat. Engkau pasti akan membukakan jalan bagi kami Tuhan sesuai dengan waktu-Mu Tuhan. Karena Engkau adalah Tuhan segalanya bagi kami. Tuhan yang sanggup mengubah keadaan. Tuhan yang sanggup melakukan mukjizat dalam hidup kami. Tuhan yang memberikan pertolongan dan Tuhan yang membuka jalan bagi kami dalam setiap masalah kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan Engkau. Hanya di dalam nama Engkau, nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan. Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan. Dia buka jalan. Di belantara Dia tetap menuntunku. Sungai di gurun aku temui. Langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap saat ini.